Baru kita bisa bahas ke 3 langkah yang pasti akan membuat kamu mendapatkan 100 juta pertamamu. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Langkah yang pertama, kalau misalnya kamu mau dapatkan 100 juta pertamamu, itu adalah kerja. Dengan kerja saja sebenarnya nih teman-teman, dengan gaji UMR ya. Nih gaji UMR berapa sih sekarang? Anggaplah 5,2 juta deh kita bilang. Ini di Jakarta loh ya. Dengan kamu kerja aja dengan gaji UMR 5,2 juta, sebenarnya untuk dapatkan 100 juta pertamamu, itu pasti kamu dapat kok. Hitung-hitungannya seperti ini. Misalnya gajimu 5,2 juta, terus pengeluaran misalnya kos-kosan di Jakarta yang layak huni ya, itu misalnya 1,1 juta. Oke, dikurangi itu 1,1 juta. Terus dikurangi lagi biaya makan ya, 1,5 juta per bulan. Ini 50.000 sehari. Warteg aja biasa cuma 20.000 gitu kan, 2 kali makan ya udahlah 50.000 sehari ya kan, 1,5 juta. Terus berikutnya misalnya kamu ada buat bensin, buat ngopi-ngopi, buat wifi, buat kuota dan lain-lain lah ya misalnya. Anggaplah itu misalnya 600.000 deh ya kan, udah semua ada itu. Nah berarti total ini berapa nih semua? 3,2 juta sebulan. Nah berarti kalau kamu dengan gaji UMR kamu kurangi dengan pengeluaranmu, berarti kamu bisa simpen berapa sebulan? 2 juta. Oke? Untuk mencapai 100 juta berarti kamu butuh berapa bulan? 100 dibagi 2 juta berarti kamu butuh berapa? 50 bulan. 50 bulan ini kalau dibagi 12 4,1 tahun ya. Berarti kamu dengan kerja UMR aja, ini kita ngomong nggak ada peningkatan gaji, kamu benar-benar stay di gaji itu terus aja dengan pengeluaran yang stabil juga, tidak gonta-ganti, kamu bisa mencapai 100 juta pertamamu dalam waktu 4 tahun. Bayangkan. Jadi sebenarnya dari kerja aja udah bisa. Nah tapi sebenarnya pada saat kamu kerja ini, aku nggak mau kamu cuma ngejar duitnya doang. Karena sayang, ketika kamu kerja hanya buat duit, kamu akan di situ-situ aja hidupmu. Sedangkan aku tahu setelah kamu dapatkan 100 juta pertama, kamu mau dapatkan 1M pertamamu, 10M pertamamu dan lebih. Untuk itu, pada saat kamu kerja, yang kamu harus pastikan adalah kamu harus bekerja untuk menjadi nomor 1 di perusahaanmu. Jadi begitu kamu kerja, kamu lihat siapa yang paling hebat di dalam perusahaanmu itu, leader-leadermu tuh kayak gimana kerjanya, kamu kerja ekstra. Kamu kerja 3 kali lebih keras daripada mereka, kamu keluarkan output atau hasil yang lebih luar biasa lagi daripada mereka. Kenapa? Karena saya percaya ketika atasanmu atau bosmu atau pemimpinmu melihat kamu yang begitu luar biasa dan bisa mengalahkan orang-orang senior di perusahaanmu, aku yakin posisimu itu nggak akan dibiarkan di bawah terus. Kenapa? Karena kalau kamu di bawah terus, pasti skillmu juga ya itu-itu aja. Tanggung jawabmu akan seputar itu-itu aja. Tapi ketika kamu diangkat naik jabatanmu sebagai leader, kamu akan belajar banyak skill-skill baru di sana. Misalnya skill komunikasi, skill memimpin, skill mengambil keputusan, dan ini skill-skill ini yang akan sangat-sangat penting bagimu di masa depan ketika kamu mau scaling up dari 100 juta ke 1M, 1M ke 10M. Nah untuk itu kamu harus bisa menjadi orang-orang di atas rata-rata sehingga bosmu bisa menarik kamu ke posisi-posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dan pastinya ketika tanggung jawabmu lebih besar, gajimu ini juga akan naik. Ketika gajimu naik, otomatis kamu akan lebih cepat mendapatkan 100 juta pertama, bukan di 4 tahun, bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, tergantung dari gaji dan performancemu sekali lagi. Dan perlu kamu ketahui, ada yang namanya skill stacking. Jadi skill stacking itu simpelnya adalah kalau matematika itu adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, skill stacking itu 1 tambah 1 sama dengan 5. Kenapa bisa jadi 5? Karena di antara 1